Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam obrolan Madinah TV Channel bersama tokoh dan penggagas dari Masyumi Ribon, yaitu Dr. Masri Tanggang. Hari ini kita akan membicarakan tentang kelanjutan dari cita-cita Islam yang ingin memiliki partai Islam yang sebenar-benarnya Islam. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, kita langsung saja pada Ustaz Masri. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana Ustaz, kira-kira ini Masyumi Ribon ini apakah ini hanya sebuah rencana mulia tapi untuk menggagas, untuk memulainya agak mendapat kendala atau ada masalah strategi lain yang akan diterapkan? Mohon sedikit penjelasan Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Sampai dengan saat ini memang dari awal kita menggagasnya sudah ada kira-kira 1 tahun lah ya, cukup lama dalam membentuk panitia pembentukan panitia persiapan pendirian Partai Islam Ideologis. Islam ideologis. Kemudian dengan menawarkan seperti itu ke tengah-tengah masyarakat, tengah umat, akhirnya masyarakat kita sendiri yang meminta namanya supaya Masyumi kembali kepada sejarah gerakan politik Islam di masa awal-awal kita merdeka, yang memang Masyumi merupakan wadah pemersatu umat Islam di bidang politik. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sudah sekitar 26 provinsi yang sudah kita bentuk kepanitiaan, dan sampai nanti deklarasi yang diharapkan tanggal 7 November ini 34 provinsi akan terpenuhi. Tercapai. Dan sekarang kabupaten-kabupaten pun sudah banyak yang terbentuk ya, kabupaten kota. Nah, memang kemarin kita ingin di bulan Juni itu deklarasi. Di bulan Juni. Cuma ada beberapa pertimbangan yang menurut kita itu prinsipil ya untuk dilakukan, sehingga kita tunda. Ya, prinsipil itu adalah karena memang kita berharap partai ini adalah partai Masyumi yang menjadi milik semua umat Islam dari berbagai golongan, aliran pemikiran, maka kita menunda. Apa yang dilakukan selama penundaan ini adalah bahwa Masyumi pada masa yang lalu itu adalah ya representasi ormas-ormas Islam, sehingga ada di Masyumi itu namanya anggota istimewa. Anggota istimewa Masyumi itu misalnya kalau di Sumatera Utara ini ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah gitu. Jadi anggota Masyumi. Nah, mempertimbangkan itu karena jika kita membawa nama Masyumi, maka rasanya sangat elok kalau mereka ini kita ajak rembuk, ya kita ajak rembuk. Makanya kita sebagai panitia hanya mempersiapkan landasan-landasan, platform, anggaran dasar, anggaran tangga segala macamnya itu sebagai sebuah kelengkapan partai, dan selanjutnya kita datang ke ormas-ormas. Bagaimana kita melanjutkan Masyumi ini? Begitu kira-kira. Jadi istilahnya tidak karena ambisi para pendirinya, tapi masukan-masukan dari ormas Islam itu diutamakan ya. Oh iya, jadi ini bukan ya, manusia tentu ada ambisi, ya, vested interest-nya ya. Tetapi kalau dilihat dari keinginan melahirkan Masyumi ini, lebih besar dia di keinginan kepada bagaimana umat Islam memiliki sebuah partai ya yang bisa eksis di dalam pertarungan ideologi di Indonesia. Jadi kita hanya menyiapkan wadah
kemudian wadah ini menjadi milik semua umat. Nah, jadi bukan milik pribadi, ada yang mau jadi apa, enggak seperti itu. Jangan sampai di dalam pertarungan ideologi di Indonesia umat Islam semakin terpinggir. Nah, ini kan menjadi pelajaran buat kita bahwa setelah Masyumi bubar di tahun 1960, total perolehan suara partai-partai Islam seluruhnya total ya. Kalau sekarang bisa misalnya di 2019 pemilu yang lalu ada PKB, ada P3, ada PAN, ada PKS yang kita sebut sebagai katakanlah ya partai Islam ya. Itu kan cuma mendapat 29,7%. Dibandingkan pada Masyumi dulu itu umat Islam mendapat sekitar 43 sekian persen. Masyumi 20 sekian, ada NU ya NU. Masyumi itu kedua, peroleh kedua yang sama nilainya dengan PNI ya. Kemudian PNI sama ya. Ya ketiga itu ada NU, keempat itu PKI. Ya itu. Jadi total perolehan partai Islam waktu itu adalah 43% sekian, Masyumi sekitar 20 sekian. Ya. Nah setelah itu Masyumi bubar. Nah kemudian kan setiap pemilu umat Islam makin kecil sampai sekarang tinggal 29,7. Nah itu pun tidak efektif bagi sebuah perjuangan karena memang sekarang ini kan situasi politiknya memang agak berbeda. Ya. Warnanya aja mereka Islam. Warnanya. Tapi ideologinya yang Islam itu cuma P3 mungkin ya. Iya, kita tidak ingin menilai mereka begitulah, tetapi tidak memenuhi harapan umat. Nah, kira-kira begitulah ya. Buktinya apa saya katakan tidak memenuhi harapan umat? Ya, bayangkan suara PBB habis ya pada 2019, P3 anjlok, PAN turun, tetapi suara yang hilang itu tidak otomatis ke partai Islam juga, misalnya ke PKS atau PKB, tidak. Jadi PKS naik tapi tidak sama dengan jumlah yang turun dari partai-partai yang tadi yang saya sebutkan. Lebih banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Itu artinya bahwa umat Islam belum melihat partai Islam itu sebagai saluran politik yang bagus bagi mereka. Nah, itulah makanya kita berpikir-pikir bagaimana supaya sebuah partai ini bisa menjadi aspirasi semua umat Islam. Nah, itu makanya kita ambil model mengikuti Masyumi dan tradisi Masyumi akan kita bangun. Ideologinya Islam ya? Ideologinya Islam. Nah, kita juga berharap dengan situasi sekarang, kenapa juga Masyumi memang salah satu yang mendorong di samping posisi politik umat Islam yang semakin terpinggirkan, mengakibatkan banyak sektor aspek kehidupan dalam bernegara juga terpinggirkan, misal ekonomi, budaya dan sebagainya gitu. Aspek lain adalah bahwa melihat ternyata kan yang membesarkan partai-partai sekuler, ya, kita terserahlah apa itu partai sekulernya, malah katakanlah justru partai sekuler itu berseberangan dengan kepentingan umat Islam, tapi yang membesarkannya adalah umat Islam, suara umat Islam yang diambil. Nah, ini yang perlu kita sadarkan, kita kembalikan. Nah, hal lagi yang mendorong kita adalah sekarang ini kan kalau sekarang ini kita lihat ideologi yang berseberangan dengan Islam itu makin menguat. Makin menguat. Kalau dulu di masa Masyumi ya PKI begitu eksis, sekarang gejala itu makin nampak. Sudah mulai ya. Wah, bukan hanya apa, sudah hampir terang-terangan kita lihat ya, paham komunis itu begitu rupa, sehingga diperlukan sebuah kekuatan politik yang juga menjadi lawannya pada masa-masa yang lalu. Gitu kira-kira. Masyumi ya. Masyumi. Jadi ini tidak khawatir nanti Ustaz, kira-kira
partai yang mengutuk Islam ini akan bernasib seperti Mas Tumi dulu ya, karena kan pemerintahan sekarang kan cenderung sekuler dan apalagi sekarang ini otoriter kan, hampir seperti otoriter, tidak takut akan dibredel sebelum berkembang. Iya, kemungkinan itu ada saja, karena memang jangankan partai atau apa, orang individu aja berbicara Islam bisa dituduh yang dianggap ekstrim, radikal dan segala macam. Itu posisinya sekarang itu, ya kan? Jadi justru itu yang mau kita lawan. Kita lawan karena itu sesuatu yang di luar rasional kita. Konteksnya pun sepertinya di luar demokrasi ya. Di luar demokrasi, kemudian ya di luar rasio kita. Bagaimana mungkin di negara mayoritas Muslim, ya,